Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kondisi yang baik tentunya yang kita harapkan, apalagi di kondisi kesehatan nasional yang masih belum menentu karena jumlah pasien yang positif mengidap COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Maka mau tidak mau kita harus dengan semaksimal mungkin menjaga tubuh kita supaya benar-benar terjaga, imun kita juga baik, suplai makanan untuk tubuh kita, vitamin jangan sampai berkurang, sehingga kemungkinan untuk virus itu hinggap di tubuh kita mampu dihalau dengan baik oleh imun yang kita miliki. Selain itu, penerapan atau ketetapan tentang social distancing sama physical distancing yang dilakukan pemerintah, mari kita laksanakan sebaik mungkin. Yang jelas apa yang direncanakan oleh pemerintah adalah hal yang terbaik untuk kita semua. Yang memang apabila tidak ada kegiatan yang mengharuskan kita untuk bertemu orang, kita minimalkan aja. Ketika bisa menggunakan gadget, ya kita gunakan gadget. Tapi kalau memang mau tidak mau kita harus keluar, ya kita terapkan social distancing itu yang disampaikan jarak aman 1,5 atau sampai 2 meter itu. Dengan hal itu, maka pembelajaran di pekan kedua mata kuliah strategi pembelajaran ini masih dijalankan secara daring. Kemudian diperpanjang lagi kemarin pengumumannya melalui SK Rektor 1 minggu lagi sampai tanggal 5 April, sehingga kita aktif kembali 7 April. Semoga kita benar-benar itu sudah membaik kondisinya sehingga kita bisa bertemu bertatap muka seperti apa kita rencanakan sebelumnya. Baik, untuk pertemuan yang kelima ini maka kita akan membahas terkait dengan apa yang kemarin disampaikan kelompok 1 tentang contextual teaching and learning. Jadi video ini akan membahas atau memberi reacting tentang tugas kelompok 1, kemudian bagaimana reacting juga tentang pertanyaan yang muncul selama proses diskusi. Terus kemudian sekaligus nanti ada beberapa tugas. Maksudnya tugas adalah untuk pertemuan yang kelima ini seharusnya sudah dipresentasikan terkait dengan discovery learning yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, bagaimana nanti format presentasinya sedangkan kita ada dalam kondisi yang belajar di rumah, maka ikuti terus video ini sampai selesai. Baik, kita lanjutkan. Kelompok 1 secara konsep diskusi kemarin saya mendengarkan rekamannya sangat menarik, sangat aktif. Bagaimana kelompok 1 dengan yakin menyampaikan apa yang mereka tulis dalam makalah yang sudah dibuat itu cukup percaya diri. Kemudian hal itu akhirnya menyulut peserta atau audiens dalam presentasi tersebut untuk melontarkan pertanyaan, sehingga muncul 4 pertanyaan yang dilontarkan selama proses diskusi berlangsung. Ada 4 pertanyaan yang muncul selama proses diskusi tersebut, yaitu dari Eva Ayu, kemudian Febri, Maria, dan Zahro. Tapi sebelum kita membahas beberapa pertanyaan yang muncul dalam sesi pertama, sesi kedua, proses diskusi yang sudah berjalan atau presentasi yang sudah berjalan, saya ingin mengajak untuk semua, baik presenter, kelompok 1 dan seluruh audiens untuk kembali mengingat tentang contextual teaching and learning. Kelompok 1 menyebutkan bahwa contextual teaching and learning merupakan strategi pembelajaran. Kemudian dalam pengertiannya dituliskan bahwa CTL merupakan pendekatan, sehingga dari sini akhirnya saya mencari tahu sebenarnya
CTL itu pendekatan atau strategi. Ini saya buka yang namanya Google Cendekia, tempatnya beberapa artikel yang pernah muncul. Oke, hanya saya ingin cari tahu. Pendekatan CTL. Ternyata ada 18.400 hasil yang berbicara CTL merupakan pendekatan. Kemudian saya cari yang namanya strategi, karena ini mata kuliah strategi pembelajaran. Kemudian mereka menyebut ini adalah strategi CTL di dalam makalahnya, tapi dalam penulisannya mereka menyebutnya ini pendekatan. Ternyata ketika saya buka strategi pembelajaran, itu saya tidak menemukan spesifik variabel yang menyebutkan CTL itu merupakan strategi pembelajaran. Malah yang terbanyak kedua itu adalah yang menyebutkan CTL itu merupakan model pembelajaran. Jadi CTL merupakan model pembelajaran, yaitu sebanyak 17.200 artikel. Akhirnya mari kita telisik kembali, ketika kita bertemu dengan hal seperti itu bagaimana? Maka kita memerlukan pendapat dari beberapa ahli terkait dengan penggunaan istilah ini. Yang jelas teman-teman, jangan kita terpatok dalam sebuah istilah. Yang jelas semua istilah, baik mulai pendekatan hingga strategi atau taktik atau teknik juga yang muncul, itu intinya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Namun tetap perlu kita cari tahu sebenarnya apa sih yang benar. Kalau memang benar itu susah karena banyak pendapat yang muncul, maka yang paling mendekati. Oke, yang pertama, ketika kita bicara pendekatan, ternyata ketika kita ambil pendapatnya Logan, itu langsung saja ya, kemarin juga kita sudah bahas, kalau kita ingat-ingat, pendekatan pembelajaran itu yang paling umum itu ada dua, yaitu pendekatan student center sama teacher center. Jadi bagaimana seorang pendidik atau seorang guru atau seorang praktisi pendidikan memandang sebuah pendidikan, sebuah cara belajar yang luas. Jadi yang kalau kita bilang pendekatan, maka dia menyebutkan pendekatan itu ada yang teacher center sama student center. Kemudian kalau sudah teacher sama student, maka bagaimana untuk mengaplikasikannya? Ada yang disebut sebagai strategi. Strategi itu langkah yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang disebutkan oleh Wina Sanjaya, menyebutkan seperti itu. Jadi strategi sifatnya masih konseptual, tetapi intinya adalah bagaimana strategi itu dimaksud adalah bagaimana seorang guru melakukan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana nanti cara mengimplementasikannya? Nah, maka dibutuhkan metode-metode tertentu. Metode itu lebih praktis karena strategi itu masih bersifat konseptual. Kalau pendekatan tadi lebih luas lagi. Pendekatan tadi adalah cara pandang seseorang terhadap bagaimana proses pemerolehan informasi itu berjalan. Nah, student center tadi sama teacher center. Kemudian tentang strategi pembelajaran, kalau kita menyebutkan bahwa CTL merupakan strategi, itu dikuatkan oleh yang pendapatnya Kemp. Strategi merupakan a plan of operation achieving something, sedangkan metode merupakan a way in achieving something. Jadi tadi disebutkan oleh Wina Sanjaya tadi itu hampir sama, sehingga strategi adalah rencana yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai tujuan. Dan langkah spesifiknya atau praktisnya itu disebut sebagai metode. Lah, CTL merupakan strategi atau metode atau pendekatan. Ketika kita tadi pakai pendekatan, maka itu tadi terlalu luas pengertian tersebut. Karena kalau kita bicara tentang
CTL. Nanti bahkan ada orang yang menyebut CTL itu merupakan model, ada sintaknya, ada langkah-langkahnya. Maka yang paling tepat menurut hemat saya adalah CTL itu merupakan strategi yang nantinya dalam pelaksanaannya itu bisa menggunakan model dan metode tertentu. Ya, mohon maaf, menggunakan metode tertentu untuk pelaksanaannya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Itulah kekhasanan pengertian sehingga kita akan berpikir ulang bagaimana kita mendudukkan sebuah pokok permasalahan. Itu ya. Jadi CTL jika kita mengambil pendapat miliknya Wina Sanjaya, kemudian juga miliknya Kem, CTL merupakan strategi pembelajaran karena dia berisi konseptual bagaimana sebuah pembelajaran itu bisa sampai kepada siswa menggunakan materi-materi yang bersifat kontekstual atau real atau nyata bagi siswa. Lah, dia untuk bisa dipraktekkan di lapangan nantinya dia harus disandingkan dengan metode-metode tertentu atau dengan teknik-teknik tertentu yang dirangkum keseluruhan itu menggunakan sebuah model pembelajaran tertentu. Seperti itu. Kemudian itu tentang beberapa pemahaman yang di sini masuk. Jadi sebenarnya dalam pemahamannya kelompok 1 menyebut CTL merupakan strategi. Tetapi di dalam judul-judulnya mereka menyebutkan CTL merupakan pendekatan. Tapi ketika kita lihat di artikel banyak yang menyebut CTL adalah model, pendekatan atau metode dan semuanya sudah terbit. Maka ketika kita mau mendudukkan permasalahan ini dalam satu kata yang sepakatan menyeluruh, maka itu akan menjadi bola kusut yang nggak akan selesai ini nantinya. Tetapi silakan, yang penting kalian nanti dalam memutuskan sesuatu kalian memiliki beberapa kajian teori, memiliki dukungan dari teori-teori yang menyebutkan atau mendukung pendapat kalian terhadap sesuatu itu. Oke, mari kita lanjutkan. Itu adalah CTL. Mengapa CTL itu sebagai sebuah strategi katanya Kem sama Wina Sanjaya? Nah, karena CTL itu masih bersifat konsep. Lah, karena bersifat konsep, maka CTL itu memiliki karakteristik di sini. Pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi sendiri. Nah, yang kedua, mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata atau kontekstual. Tuh. Kemudian yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk menerapkan hasil yang dia dapat dalam kehidupan. Nah, itu yang terus kemudian dari CTL tersebut, ketika saya cari pendapat-pendapat lain yang berkaitan dengan sintaks, saya tidak menemukan sintaks CTL secara paten gitu loh, tidak seperti problem base. Itu mereka punya fase-fase yang mereka di banyak pendapat pasti dia mengambil sintaks problem base itu dari fase-fase tersebut. Tapi CTL ini muncul tetapi tidak banyak gitu. Oke, kita lanjutkan. Itu ya. Jadi untuk tugas yang dibuat oleh kelompok 1, saya berpendapat itu sudah sangat baik. Kemudian yang jelas CTL itu hadir, atau CTL Contextual Teaching Learning itu hadir di tengah-tengah munculnya pembelajaran konstruktivis, di mana pembelajaran konstruktivis yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa. Siswa itu bukannya kertas kosong yang datang ke sekolah itu membawa nol pengetahuan. Kalau katanya teori tabula rasa kan pernah disampaikan bahwa
bayi itu laksana kertas putih yang kita bisa mengisinya dengan apapun, kan seperti itu. Tapi ternyata dalam perkembangannya nggak seperti itu juga. Ternyata banyak hal yang mempengaruhi perkembangan bayi tersebut. Salah satunya adalah kondisi lingkungan atau kondisi kontekstual mereka tinggal. Nah, maka dari itu dalam menemukan informasi dan pengetahuan, ternyata mereka juga ketika datang ke sekolah mereka sudah membawa pengetahuan sendiri dari lingkungan mereka terhadap suatu konsep. Sehingga ketika kita memberikan sebuah konsep baru kepada peserta didik tanpa mengaitkan dengan lingkungan, dia menganggap konsep tersebut adalah konsep yang baru yang tidak berkaitan dengan lingkungan. Sehingga ketika mereka menemukan sebuah konsep yang sama yang harusnya bisa diselesaikan menggunakan konsep yang sudah dipelajari, itu tidak nyambung karena dia menganggap itu berbeda dengan kondisi real yang ada di lingkungan mereka. Itu yang menjadi latar belakang munculnya pembelajaran konstruktivis. Kemudian muncullah yang namanya strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning tersebut. Nah, ini nanti akhirnya nyambung dengan pertanyaan miliknya Eva Ayu. Apa yang dimaksud dengan indoktrinisasi? Lah, kemarin sudah dijawab oleh kelompok 1 tentang indoktrinisasi tersebut. Maka kan di sini kontekstual itu, jadi pertanyaannya Eva adalah apa yang dimaksud dengan indoktrinisasi dalam strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Jadi kontekstual itu adalah sesuatu tadi itu kita sampaikan sifatnya adalah sesuai dengan kondisi real yang ada pada peserta didik, ya sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan tempat tinggal peserta didik atau yang sering dijumpai oleh peserta didik. Nah, proses pembelajaran itu sifatnya bukan indoktrinisasi kalau kita bilang kontekstual. Indoktrinisasi kalau kita lihat dalam pengertian kamus KBBI adalah pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik atau pengemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat sesuatu kebenaran dari arah tertentu saja. Jadi contoh, ada seorang guru itu memberikan pemahaman konsep tentang penjumlahan. Anak-anak, konsep 1 tambah 1 itu umpamain adalah 1. Kita ngitung dari kita 1 ditambah 1. Oh, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Oh, kalau dari sini, Pak, kalau umpama ada piring 1 ditambah ada minyak 1, jumlahnya ada berapa, Pak? Oh, nggak bisa. 1 tambah 1 itu ya ini sama ini 2. Walaupun sebenarnya konsepnya itu sama, semua penjumlahan. Itu berarti orang tersebut mengindoktrinisasi seorang siswa untuk untuk menerima pendapatnya terkait dengan sebuah konsep. Nah, itu nggak berlaku dalam pembelajaran konstruktivis dan pembelajaran menggunakan strategi contextual teaching and learning. Oke, jadi seperti itu yang maksudnya dari indoktrinisasi. Jadi CTL sangat jauh dengan itu. Karena mereka menyampaikan pengetahuan berdasarkan apa-apa yang mereka temukan di lapangan. Konsep konstruktivis masuk, konsep tentang strategi CTL masuk di sana. Terus pertanyaan kedua tentang pertanyaannya Febri, sebagai calon guru, apakah yang harus Anda lakukan agar proses pengajaran kontekstual itu lebih efektif? Ya dilaksanakan. Jawabannya gitu aja. Kita memahami sebuah pembelajaran itu bagus. Kita baca beberapa artikel, pengertian dari beberapa ahli. Oh, pembelajaran ini bagus ya. Pembelajaran ini dampak positifnya banyak. Ini disampaikan. Kalau hanya dibaca, ya nggak efektif itu namanya. Semua pembelajaran itu bagus. Semua pembelajaran itu mempunyai tujuan masing-masing. Itu bisa maksimal bagaimana? Ya dilakukan oleh seorang guru, dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Jangan kita tahu sebuah strategi itu bagus, contoh tadi ini kontekstual ini bagus, tapi kita ngajarin tetap pakai TCL, teacher center. Anak-anak
Ini loh, yang dinamakan penjumlahan itu adalah bla 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 tanpa kritik. Ketika ada anak lain yang memberikan kritikan, Pak, tapi saya mendapatkan informasi dari Google penjumlahan itu konsepnya gini, dari tempat les seperti ini. Oh enggak, yang benar ini. Nah, itu berarti sudah enggak efektif lagi kita memandang sebuah strategi pembelajaran. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa membuat sebuah strategi pembelajaran itu lebih efektif, ya dilaksanakan. Ketika kita memahami sebuah pembelajaran itu memang baik, maka dilaksanakan. Minusnya setiap strategi itu ya ada aja. Namanya minus ketika kita menemukan sebuah masalah dalam perjalanannya. Tetapi minus itu akan tertutupi ketika guru memang fokus utamanya adalah ingin mencapai tujuan pembelajaran. Oke, seperti itu ya Febri ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Maria. Jelaskan ketiga prinsip dari pendekatan CTL. Mungkin yang dimaksud adalah prinsip yang disampaikan di sini adalah prinsip saling ketergantungan, prinsip diferensiasi, sama prinsip pengataran diri. Itu sudah dijawab bagus oleh kelompok. Saya pikir sudah cukup. Dan yang terakhir Zahro mengatakan penerimaan dengan dogmatis ini muncul di mana ya? Ini muncul di saya nggak nemu nih, saya baca-baca. Oke, yang jelas dogmatis itu hampir sama dengan sifatnya yang tadi itu doktrinisasi itu tadi. Jadi sesuatu yang dianggap sebagai dogma itu kan istilah agama sebenarnya. Tapi kalau kita bawa ke ranah pendidikan ya sama seperti indoktrinisasi itu tadi. Jadi kalau kita hubungkan sama konsep CTL, strategi CTL, maka yang dinamakan dogmatis itu tidak berlaku dalam pembelajaran menggunakan strategi CTL. Oke. Secara umum itu reaksi saya terhadap hasil diskusi kalian. Jelas cukup menarik, cukup baik dari audiens dan yang paling utama dari presenter. Kalau kita simpulkan, maka banyak pengertian terkait dengan contextual teaching and learning. Tapi ketika kita mengambil beberapa pendapat yang itu pendapat secara umum itu menyebutkan bahwa CTL itu merupakan strategi. Mengapa? Karena dia hanya merupakan rencana bagaimana untuk mencapai tujuan. Kalau kita bicara CTL secara umum, kita hanya tahu konsep awalnya itu adalah itu tadi, membawa konsep lingkungan ke dalam sekolah atau mengkaitkan materi yang dia pelajari di sekolah dengan yang ada di lingkungan. Konsep itu. Lah untuk mengembangkan itu, untuk mempraktekkan itu di lapangan bagaimana itu kita membutuhkan metode-metode tertentu. Nanti dirangkai bisa dengan metode snowball rolling, bisa dengan metode ceramah, bisa dengan metode diskusi dan lain sebagainya. Itu adalah taktik yang digunakan di lapangan. Nah, itu tadi kalau kita menggunakan pendapat miliknya Kem sama Wina Sanjaya bahwa CTL itu merupakan strategi pembelajaran. Yang intinya strategi ini muncul itu diawali dari munculnya yang namanya paham pembelajaran konstruktivis itu, yang memandang bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuan sendiri karena mereka datang ke sekolah sudah membawa banyak pengetahuan. Hanya saja kita perlu menata pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat di luar atau di lingkungan yang mereka jumpai untuk menjadi pengetahuan yang sesuai dengan konsep suatu hal. Nah, munculnya konstruktivis ini muncullah yang namanya strategi kontekstual teaching and learning ini. Jadi pembelajaran sekarang sangat terbuka. Maka ketika saya nanti mengupload video ini ada yang protes atau komen disertai dengan bukti-bukti yang saintifik, nggak masalah. Itulah pembelajaran sekarang. Maka dengan adanya pembelajaran sifatnya terbuka seperti ini, maka kita diberi keleluasaan untuk berpikir, kemerdekaan berpikir, mengemukakan pendapat, asalkan disertai tanggung jawab, disertai dengan
kita merujuk pada pendapat-pendapat atau teori-teori yang memang kredibel untuk kita ambil sebagai acuan. Secara umum itu. Untuk kelompok 2, silahkan saya beri waktu sampai hari Kamis. Kalian membuat video presentasi terkait materimu. Kalau bisa kolaborasi aja karena kalian kan tempatnya nggak jadi satu. Jadi kalian dari beberapa tempat kalian melakukan presentasi, jadikan dalam satu video, kirim ke saya ke email. Kemudian nanti akan saya upload di YouTube. Kemudian kalau sudah siap, kita gunakan sebagai bahan diskusi bersama, kita tentukan waktunya. Jadi untuk pertemuan kelima ini adalah tentang reacting hasil diskusi contextual teaching learning, sekaligus tugas untuk kelompok 2 bagaimana membuat presentasi terkait dengan discovery learning. Oke, itu saja video yang akan sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mari kita diskusi, kita terbuka saja. Bisa komen-komen langsung di bawah, atau kita bisa komen ketika kita bisa nanti tatap muka ketika di kampus. Yang jelas, saya ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, taati peraturan, jangan keluar rumah ketika tidak penting-penting sekali. Hal itu bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sampai ketemu di waktu yang kita juga belum tahu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.